Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria terekam kamera pengintai saat membobol kotak amal di sebuah langgar di Samarinda. Aparatur sipil negara di Kabupaten Berau diingatkan agar tidak terjebak politik pada pelaksanaan Pilkada 2024. Pengerjaan Istana Negara di Ibu Kota Negara Nusantara Sepaku Penajam Pasir Utara sudah hampir rampung. Bersama rombongan, Presiden Joko Widodo Rabu siang meninjau Istana Negara di pusat pemerintah Ibu Kota Negara Sepaku Penajam Pasir Utara. Peninjauan itu dilakukan dengan melihat struktur bagian luar hingga ke dalam bangunan. Presiden Joko Widodo menilai keberadaan Istana Negara ini sangat penting untuk kesiapan pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79. Kepada wartawan, Presiden optimistis bangunan ini selesai tepat waktu. Secara umum, persentase pengerjaannya sudah mencapai 80%. Melihat hal itu, Presiden yakin akhir Juli 2024 bangunan tersebut sudah bisa dimanfaatkan. Belasan sudah hampir final, ya ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Artinya untuk yang tahap 1 sudah berapa persen Pak untuk konstruksi seluruh? Untuk yang tahap 1 pembangunan sudah berapa persen Pak? 80-an persen. Artinya? Jadi kita melihat juga di interior, eksterior semuanya sudah dalam proses semuanya dan insya Allah selesai. Ini ada foto yang dekatnya, ada foto jauhnya, ada videonya. Istana Negara di IKN ini memiliki lahan seluas 55 hektar. Luasan tersebut sudah mencakup kawasan hijau. Jumlahnya akan bertambah 50 hektar khusus untuk kawasan hutan di sekeliling istana. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Jalan Parada tuh. Inilah kampus pertama di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, Sepaku, Penajam Pasir Utara, yang diresmikan pembangunannya oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kampus tersebut milik Gunadarma dengan program doktor internasional. Tiba di tempat acara. Presiden menyatakan fasilitas pendidikan di Ibu Kota Negara menjadi perhatian pemerintah. Saat ini pemerintah juga tengah membangun mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Hadirnya kampus internasional ini menambah deretan dunia pendidikan di IKN. Segenap jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, warga Nusantara nantinya, penduduk IKN nantinya, ini semuanya pasti akan sangat membutuhkan pendidikan, baik SD, SMP, SMA, dan universitas. Dan saya sangat menghargai, mengapresiasi universitas pertama yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara, yaitu Universitas Gunadarma. Meski dalam tahap pembangunan, namun pihak kampus sudah menyusun tahapan penerimaan mahasiswa.
Mereka berkeinginan kampusnya sudah aktif saat pemerintahan berpindah di IKN. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Astra dan Nusantara Botanical Garden menjadi penanam modal yang bercokol di ibu kota negara Nusantara, Sepaku, Penajam Pasir Utara. Pembangunan pusat usaha kelompok ini diresmikan Presiden Joko Widodo awal Juni 2024. Presiden menyatakan investasi di ibu kota negara Nusantara ini serupa dengan membeli masa depan. Sejumlah investor asing yang pernah diajak ke IKN sangat tertarik karena dinilai menguntungkan. Salah satu perhatian mereka adalah pengelolaan alam yang dinilainya sangat indah. Kondisi tersebut dilengkapi dengan struktur alamnya yang berbukit. Mohon perhatian Bapak Ibu tamu undangan. Kita mengantar yang namanya Mohamed Al-Abad. Ini pemiliknya Emar dari Dubai, Uni Emirat Arab. Beliau kita bawa ke Nusa Dua, ke Mandalika, kemudian ke Labuan Bajo, bawa lagi ke sini, ke Nusantara, baru ke Jakarta ketemu saya. Apa yang beliau sampaikan pada saya? Presiden Jokowi, tidak ada tempat yang paling baik, yang paling indah, yang hilly, perbukitan, seindah Nusantara. Nusantara Botanical Garden oleh Konsorsium Nusantara telah selesai dilaksanakan. Sementara Ketua Konsorsium Pembangunan Nusantara Botanical Garden, Sugianto Kusuma menyatakan kesempatan usaha masih terbuka di IKN. Ia tertarik karena masa depan usahanya sangat jelas dan menguntungkan. Nusantara Botanical Garden oleh Konsorsium Nusantara telah selesai dilaksanakan. Saya rasa kalau untuk pengusaha, tadi Bapak Presiden sudah tegasin bahwa ini usaha ini satu kesempatan untuk kita usaha. Jangan lewatin kesempatannya ini. Sudah jelas Pak Presiden sudah ngomong bahwa ini memang udah perbandingan harga sini sama Balikpapan sudah tahu semua. Apalagi ini infrastruktur dan apalagi sini jadi satu kawasan hijau, buat kawasan untuk perumahan itu sangat-sangat nyaman sekali. 3, 2, 1. Astra International Group merupakan bagian dari Nusantara Konsorsium yang di dalamnya terdapat 11 perusahaan besar lainnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Kalau di situ kamu akan tracking. Di mana belinya, dari mana, Sulawesi. Belasan petugas ini tengah mengikuti bimbingan penyembelihan hewan kurban. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Al-Ma'ruf Jalan Dr. Sutomo, Samarinda Ulu, Rabu siang. Al-Ma'ruf dan sekitarnya, teman-teman DS. Kalau kita lihat, misalnya di masjid, petugas yang nanganin 1, 2, tambah lagi. Kabid Peternakan dan Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan, Mas Puri, menyatakan kegiatan ini sangat penting agar penyembelih memahami tata cara termasuk memahami kondisi sapi kurban yang akan disembelih. Sebelum menyembelih, petugasnya harus mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan kurban tersebut. Pak, salah satu syarat hewan itu ya sehat kan, untuk dikurbankan. Nah, pemingsanan. Karena yang saya pelajari buat saya lakukan edukasi manajemen penyembelihan kurban ini di 7 masjid di Samarinda.
7 masjid itu adalah titik tempat pelatihan. Jadi di satu masjid itu mengundang sekitar 20 masjid di sekitar. Kedua, Pak Sekda kita sudah memberikan surat edaran tentang kewaspadaan penyakit hewan menular strategis. Sementara ini kita tidak mungkin mengawasi semua, artinya tahapan yang mitigasi yang kita lakukan selain kita langsung terjun ke lapangan, teman-teman para panitia penyelenggara pelaksanaan kurban ini wajib meminta surat kesehatan hewan. Tanggung jawab dunia akhirat. Maka itu Bapak Ibu sekalian. Ketua Dakwah Sembelih Halal atau DSH Nasrullah menyebut edukasi semacam ini bertujuan memberi pemahaman tentang pelayanan kurban sejak dari pengantaran hingga proses penyembelihan. Sampai proses penurunan hewan di tempat, turun di masjid dan sebagainya. Mohon maaf, Kepala Dinas kami nggak bisa hadir karena beliau masih di Balikpapan. Siapa tahu nanti di kalangan diskusi itu kita yang salah ternyata. Masyarakat saat ini masih ingin manual karena di dalamnya ada nilai silaturahmi, ada nilai ukhuwah, ada nilai gotong royong. Namun tetap masyarakat harus paham bahwa apa yang dilakukan ini adalah bagian dari ibadah. Maka ibadah ini memperlakukan hewan dengan baik itu sangat dianjurkan, bahkan kami ini harus diutamakan, termasuk tetap menjaga keselamatan diri dengan cara menggunakan APD. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sementara kota itu namanya. Bimbingan kepada panitia penyembelih hewan kurban ini digelar di 7 masjid. Dalam setiap bimbingan, pesertanya berasal dari 20 masjid. Data dari Dinas Peternakan terdapat 18.000 hewan kurban yang didatangkan dari NTT Sulawesi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Acara ini menjadi acara yang punya berkah buat kita semua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.